Lagi di channel Rudy Hiskia. Kali ini aku akan bahas satu saham hasil dari permintaan viewer ya, yaitu saham CLPI. Nama perusahaannya Color Park Indonesia. Kalian bisa lihat sendiri ya di layar. Ini websitenya Color Park Indonesia. Jadi mereka jual tinta ya, lebih tepatnya. Dulu aku sempat tertarik dengan CLPI, tapi aku tidak beli karena ada perusahaan lain yang lebih murah secara valuasi. Tapi karena permintaan viewer, aku akan bahas CLPI di hari ini ya. Nah, ini websitenya, kalian bisa lihat sendiri. Ini kantornya ada di Tangerang dan Gresik. Kita lihat about us-nya, lihat sekilas aja ya, jangan terlalu dalam. Color Park Indonesia. Didirikan di tahun 1988. Oh, ini sudah lama sekali nih. Ini biar ngerti pakai bahasa Indonesia aja ya. Nah, ini didirikan tahun 1998. Mereka IPO di tahun 2001. Berarti sudah lama juga. Oke, ini historinya mereka, dewan direkturnya. Wah, ini websitenya jelek sekali ya. Santoso Jimmy, ini presiden direkturnya. Lalu ada direktur lainnya, Antoni Gunawan, Herlina Hatorangan, Haris Pranatajaya. Lalu dewan komisaris Winardi Pranatajaya. Oh, ini keluarga Pranatajaya nih sepertinya ya. Jia Huichin, Johannes Susilo. Lalu jaringannya dari China, Australia. Nah, ini Pulau Jawa aja sih, dan Medan ya. Jaringan penjualan ya, ini lebih tepat jaringan internasional dan penjualan. Oke, tentang kami sudah lah ya. Ini informasi websitenya sangat simple sih. Nah, ini produknya ada tinta untuk printer ya, film dan adhesif, riset dan pengembangan, tinta printer tentunya saja. Aplikasinya kemana? Banyak dong. Ini tinta percetakan ya, lebih tepatnya ya. Lalu film dan adhesif, wah ini kertas film lebih tepatnya. Jadi mereka ada jual tinta dan kertas film. Oke, laporan keuangan ya, nanti aku jelasin ya. Oke, ini websitenya sementara. Jadi kalau kalian mau cari-cari lebih lanjut bisa lihat di Google atau di websitenya ya. Kita akan langsung masuk ke laporan keuangan. Kali sih aku lihat sekilas ya, cukup menarik. Dan dulu aku sempat tertarik juga, karena memang laporan keuangannya menurutku sangat menarik. Bukan sangat menarik. Jadi sangatnya jangan dipakai, menarik laporan keuangannya. Jadi ini bagian aset lancarnya. Uang cashnya ada 154 miliar, piutang usaha 257, persediaan 206. Jadi total 626 miliar. Kita bandingkan dengan kewajiban jangka pendek mereka ya. Total liabilitas jangka pendek hanya 244 miliar, utang bank jangka pendek 120 miliar. Jadi uang kas mereka bisa menutupi dan masih sisa puluhan miliar. Lalu utang usaha bisa ditutupi dengan piutang usaha. Piutang usahanya 257 miliar. Jadi secara rasio utang mereka aman lah ya, sangat aman, bahkan bukan aman lagi, sangat aman. Total utang jangka pendek mereka hanya 244 miliar. Lalu aset lancar mereka 626 miliar. Jadi sangat aman dari sisi utang mereka. Oke, kita lihat utang jangka panjang mereka hanya imbalan kerja aja ya, jadi kecil. Jadi total utang hanya 256 miliar. Kita bandingkan dengan total modal dari investor ya, total ekuitas 514 miliar. Jadi ini super aman secara dari sisi utangnya mereka. Ini yang aku kenapa bisa bikin menarik dulu ya. Kenapa
PI itu menarik bagiku ya karena ini utangnya kecil gitu. Oke, lanjut ke bagian pendapatan, laporan laba rugi. Omsetnya naik, sayang sekali beban penjualannya naik ya, dan marginnya tipis, akhirnya menyisakan laba brutonya kecil. Laba brutonya turun dari tahun lalu ya, mungkin ada kenaikan harga kurs rupiah atau bahan baku naik. Itu yang menyebabkan beban pokok penjualan mereka turun. Jadi nggak apa-apa, tetap mereka menghasilkan laba bersih ya. Jadi potong-potong segala macam menyisakan laba bersihnya itu 7,8 miliar. Tahun lalu 14 miliar. Jadi turun hampir setengah ya. Turun setengahnya lah ya. Jadi sayang sekali meskipun permintaannya naik 10%, tapi laba bersih mereka tergerus oleh beban pokok penjualan yang kemungkinan disebabkan oleh harga bahan baku naik atau kurs rupiah naik. Tapi kemungkinan besar bahan baku naik lebih besar begitu. Oke, kinerja laporan laba ruginya aku suka di bagian omsetnya, tapi tidak suka di bagian peningkatan beban pokok penjualan dan yang mengakibatkan laba bersih mereka turun lumayan banyak. Jadi semoga saja tahun depan beban pokok penjualan ini bisa menurun ya. Jadi biar laba bersih mereka juga meningkat lumayan banyak begitu. Oke, kita ke bagian arus kas. Nah, arus kas di tahun ini minus 36 miliar karena ini tadi pembayaran tunai kepada pemasok lebih tinggi daripada uang yang masuk. Jadi mungkin ini kali kenaikan bahan baku ya. Jadi mengakibatkan arus kas mereka minus. Padahal tahun lalu ini loh, mereka uang kas yang masuk itu sebesar 79 miliar, cukup banyak. Tapi di tahun ini mereka tergerus oleh pembayaran tunai kepada pemasoknya lumayan tinggi gitu. Tidak ada utang, justru mereka penambahan aset tetap ini hanya 100 jutaan. Kecil ini aset tetapnya, nggak tahu bentuknya apa, nilainya 100 jutaan. Jadi arus kas ini disebabkan oleh beban ya, beban kepada pemasok. Jadi sekali lagi ya, laporan laba ruginya kurang menarik karena beban pokok penjualan yang meningkat. Tapi aku rasa ini kalau misalnya harga bahan bakunya, karena hanya bahan bakunya naik, aku rasa ini hanya sementara aja ya. Setelah bahan bakunya turun, harusnya ini mengecil kembali. Dan kalau permintaannya masih naik di tahun depan, ini akan menarik juga gitu. Jadi karena ini ya, dari sisi omset permintaan artinya permintaannya naik begitu. Jadi secara beban tuh kurang menarik, tapi secara omset ini menarik. Jadi aku bilang ini laporan keuangannya wajar gitu. Dibilang jelek tidak, dibilang bagus tidak gitu. Oke, ini secara laporan keuangan terbarunya ya. Aku pikir sih ini aman, jadi tidak buruk dan tidak bagus juga. Maksudnya menarik, apakah menarik? Tidak. Tapi kalau apakah dibilang jelek? Tidak juga. Menengah lah ya. Aman. Jadi sebutannya apa ya? Tidak. Maksudnya bagus juga, menarik juga enggak, jelek juga enggak, di tengah-tengah lah, biasa-biasa lah gitu. Oke, kita masuk ke rekapan tahunan aja ya langsung. Nah, ini tahun. Jadi ini mereka kurang konsisten dalam pemakaian mata uang ya. Dari 2012 sampai 2015 mereka pakai USD, tapi masuk tahun 2016 mereka memakai rupiah. Jadi yang dari sisi omset di bagian USD kelihatan naik turun ya. Laba bersih juga naik turun. Ekuitas selalu meningkat karena selama laba bersih ada, ekuitas pasti selalu meningkat. Jadi kuncinya, carilah perusahaan yang laba bersihnya selalu positif. Meskipun dia naik turun, bodoh amat, yang penting kan kita beli saham sama dengan beli ekuitas, bukan beli laba bersih, beli ekuitas.
Jadi selama ekuitasnya terus bertumbuh dan selama laba bersihnya ada, tidak peduli itu naik turun, ini pasti ekuitas naik terus. Gitu. Jadi ekuitas naik terus, ini bagus tandanya. Dari ini yang USD punya, arus kas operasional juga positif. Nah, masuk ke rupiah. Omsetnya kita lihat naik turun ya. Naik turun. Ini yang Q1 masih kita kecualikan saja. Ini naik turun. Ujungnya kelihatan naik, tapi kalau misalnya kita lihat gambarkan secara grafik, dia naik turun. Laba bersih juga mereka naik turun. Ekuitas mereka naik terus. Naik terus, kenapa bisa naik terus? Karena ada laba bersih. Selama laba bersihnya positif, ini akan naik terus ekuitasnya. Gitu. Jadi ini menarik ya dari sisi ekuitas ya. Jadi ibaratnya kalau kita beli saham ya pasti harga sahamnya akan naik terus karena ekuitasnya selalu naik. Nggak ada yang turun loh, lihat loh. Dari ekuitas yang dari versi dolar sampai ekuitas yang versi rupiah, dia mereka naik terus. Sampai kuartal 1 pun mereka naik 14 miliar. Ini 2022. Kalau ini kinerjanya positif terus, ini bisa menjadi 550 miliar ekuitasnya gitu. Arus kas ada sempat negatif ini karena yang di yang di 2018 ini karena beban pokok penjualan juga meningkat, akhirnya uang kas mereka minus 12 miliar. Ini kemungkinan bisa minus lagi nih kalau misalnya beban pokok penjualan mereka tetap tinggi. Jadi mereka harus naikin harga. Mau nggak mau ya harus naikin harga agar bisa menutup cost dari beban pokok penjualan yang naiknya lumayan banyak. So far, bagaimana dengan rekapan tahunan ini? Menarik ya, kalau bagi aku pribadi menarik karena ekuitasnya selalu naik. Meskipun omsetnya naik turun, laba bersihnya naik turun. Tapi di tahun ini ada peningkatan omsetnya. Peningkatan omsetnya lumayan lah ya. Jadi kita tidak khawatir kalau permintaan mereka stuck atau turun. Tapi tadi kita lihat barang-barang ya omset mereka naik 10% gitu. Oke, ini secara rekapan oke lah ya, bagus, positif karena aku lihat dari sisi ekuitasnya. Arus kasnya overall positif. Jadi dari 10 tahun mereka minus hanya 2 tahun aja gitu. Jadi overall tetap aku lihatnya secara keseluruhan positif. Oke, kita akan lihat ini ya, dividen. Nah, ini yang bikin menarik nih, dividen. Mereka rajin bagi dividen, bro and sis. Mereka setiap tahun bagi dividen, dan dividen terakhir mereka yield per tahunnya nih, lihat 8%. Ini gila sih. Ini 2 kali dari deposito bank ya kali ya. 2 kali lebih dikit. Jadi setiap tahun kalian pasti dapat 8% kalau beli saham CLPI. Jadi ini sangat menarik. Jadi gini nih. Saham itu ada 2 jenis. Yang pertama saham yang kita incar dari pertumbuhan harga sahamnya. Yang kedua saham yang memiliki dividen yield yang tinggi. Kalau misalnya perusahaan itu sudah mulai masuk masa mereka mentok, nggak bisa bertumbuh lagi, ya pasti perusahaan itu akan memberikan dividen yield yang tinggi. Tapi ini tergantung perusahaan. Kalau misalnya margin mereka tipis atau uang cash mereka sedikit, ya mereka nggak bisa memberikan dividen yield yang tinggi gitu. Atau harga sahamnya ketinggian lah. Harga saham ketinggian pun bisa membuat dividen yield perusahaan menjadi kecil. Jadi kenapa ini bisa dividen yieldnya tinggi? Karena valuasinya masih murah gitu. Jadi ini teman-teman yang mau masuk aja, CLPI aman karena mereka tiap tahun bagi dividen ya. Ini year to date-nya harga sahamnya naik ya selama setahun yang lalu. Di tahun yang lalu harganya 1000-an ya. 1000-an naik ke sampai 1100, naik 10% mungkin ya. 7% nih. Naik 7%. Tapi kita kalau misal lihat 5 tahun
tidak berubah banyak lah ya, sekitar 1000-an. Jadi memang ini perusahaan bukan perusahaan yang kita incar untuk grow, tapi perusahaan yang atau saham yang kita pegang untuk mendapatkan dividen. Nah, ini setiap tahun dapat 8%. Jadi teman-teman nggak perlu analisa chart, wah ini bakal naik 100% atau enggak. Buat teman-teman yang dapat 8% per tahun aja cukup, ini saham CLPI cukup menarik karena 8%. Selain batu bara ya, batu bara juga terkenal dengan dividen yield yang tinggi. CLPI, ya ini sama juga nih lah, dividen yieldnya tinggi. Jadi tergantung gaya investasi teman-teman ya. Ada yang suka mengincar gain 100%, ada yang 20%, itu kan gain. Tapi ada juga yang investnya itu nyantai gitu kan. Yang penting gue setiap tahun terima dividen aja lah gitu kan. Nah ini saham yang cukup bagus, 8%. Terus mengincar dividen atau gain ini pun tergantung dari modal, besaran modal yang kita punya. Kalau misal modal kita hanya 100 juta ya berarti nggak perlu ngincar dividen yield, kita incarnya yang gain. Tapi kalau misalnya modal kita 50 miliar, wah ini kita nggak bisa ngincar gain lagi. Karena yang gainnya naik banyak itu biasanya saham-saham dengan transaksi yang kurang liquid. Kan, jadi kalau misalnya kita masuk tapi kita nggak bisa keluar, percuma. Misalnya gainnya sampai 20% sampai 50%, karena transaksi hariannya misalnya hanya 1M, berarti kita harus keluar selama 50 hari karena kan modal kita 50M. Ternyata transaksi hariannya sehari hanya 1M, berarti kita butuh 50 hari dan belum tentu harganya sama selama 50 hari, bisa aja drop. Jadi balik modal, jadi misalnya kita beli 100 naik ke 150, selama 50 hari ke depan balik lagi ke 100, jadi kita nggak untung apa-apa. Nah jadi ketika modal kita banyak, kita incarnya dividen yield yang tinggi. Mengerti kan teman-teman? Nah ini jadi buat teman-teman yang mungkin modalnya di atas 20 miliar lah ya, 20 miliar, bisa masuk ke sini untuk mendapatkan dividen yield yang pasti sebesar di atas 5% lah ya. Jadi ini menariknya di situ. Oke. Next, valuasi yang tadi aku bilang murah. Jadi dividen yield itu berpengaruh dari valuasi saham. Jadi semakin murah valuasi saham, dividen yieldnya semakin tinggi. Nah ini price to booknya 0,66 kali, PE ratio 9 kali. Padahal industrinya itu 168 kali dan price to booknya itu 4 kali. Jadi ini masih murah, masih bisa naik lagi ya. Jika ini bisa naik jika kinerja perusahaan itu dari sisi omset dan laba bersih juga naik. Tapi kita lihat kuartal satunya laba bersihnya nggak turun ya dari tahun lalu. Ya lihat turun ya. Jadi kemungkinan naiknya agak sulit ya. Dan arus kas mereka tadi minus. Gitu. Jadi makanya selama 5 tahun harga mereka stagnan di 1000-an. Jadi wajar. Jadi kita tidak bisa berharap dari kenaikan harga saham, kita hanya bisa berharap dari ini dividen yield ya mereka. Oke, jadi valuasi mereka murah dari sisi PE ratio dan price to book. Inilah yang mengakibatkan dividen yield mereka tinggi. Oke, kita lanjut, ada berita apa ya dari CLPI ya, dividen yield. Oh, sebelumnya harganya lebih tinggi nih, dividen yieldnya 7%. Nah, sekarang sedang 8%. Teman-teman boleh masuk lah ya untuk terima dividen di tahun depan atau tahun-tahun berikutnya. Untuk modal yang banyak ya, atau gaya investasi kalian memang terima dividen di atas 5%, dan syukurlah. Dibanding trading yang nggak pasti kan, bisa aja loss gitu. Oke. CLPI akan mengincar pertumbuhan kinerja 10% pada tahun ini. Oh ini berita 10 bulan yang lalu, berarti setahun yang lalu ya. Berarti ini berita 10 tahun yang lalu, lewatin aja. Mereka jarang juga ya masuk dalam berita-berita gitu. Oh ini tahun lalu nih, ini 10 bulan tahun lalu, dividen yieldnya 7%, tahun ini 8%. Ini gila sih. Ini benar-benar CLPI OP dalam sisi dividen ya. Tahun lalu dividen yieldnya 7%, tapi kalau tahun ini
8%. Kita cari pakai nama ya, bukan pakai kode. Apakah bisa pakai nama? Iya sama aja sih pakai nama. Pakai nama atau pakai kode sama. Jadi beritanya 10 bulan yang lalu, jadi kita lewatin aja. Sudah lama. Oke, kita masuk ke public expose mereka ya. Tadi aku lihat public expose-nya juga lama. Juli 2021, setahun yang lalu. Wah, ini mereka ini ya. Mungkin public expose terbaru di tahun ini di bulan Juli juga ya. Jadi ini sudah lumayan ketinggalan jauh. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita lihat apakah mereka sebut rencana usaha di tahun 2022 atau tidak. Profil usaha udah lewatin aja ya lah ya. Ini pelanggan perusahaan lebih dari perusahaan printing. Jadi klien mereka atau pelanggan mereka ya perusahaan printing karena mereka jualnya tinta. Oke. Profil usaha, produk tinta ya nih, produk film, produk adhesif aku kurang ngerti nih. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Ini pasti kimia-kimiaan. Oke. Struktur organisasi, financial highlight kita lewatin aja. Tadi kita udah lihat. Oh thank you. Wah nggak ada rencana ke depan. Jadi mereka memang perusahaan yang tidak melakukan ekspansi, bangun pabrik atau bikin produk baru, enggak lah ya. Mereka lebih ke mendorong dari sisi marketing dan sales untuk biar omsetnya bisa naik sepertinya ya. Oke, kita langsung tanya jawab aja ya. Nah ini tanya jawabnya. Kayaknya tanya jawabnya juga sedikit. Ini tanya jawabnya di tahun 2021 bulan Juli. Bagaimana kinerja perseroan ini tahun kemarin, dan bagaimana komposisinya dari tinta, film, dan adhesif. Ini yang kita akan lihat, komposisi pendapatan dari tinta, film, dan adhesif ya. Target 2021, tapi kita lihat komposisi tinta. Tintanya 55%, filmnya 20%, adhesifnya 25%. Oh ini lumayan tinggi loh adhesif loh ya, setinggi film. Jadi 3 komponen mereka dari omset mereka itu tinta 55%, film 20%, adhesif 25%. Wah ini oke lah ya. Kita sudah tahu informasi mengenai hal ini. Jadi 3 produk utama mereka cukup tinggi ya. Dividen dibagikan 75%. Oke. Karena mereka nggak grow, perusahaannya mereka bukan ngejar grow, tapi mereka ngejar membagikan return lewat dividen. Tadi kita lihat juga mereka di public expose tidak ada rencana membangun pabrik atau bikin produk baru, nggak ada ya. Oke. Berapa capex tahun ini dan untuk apa saja? 2020 tidak ekspansi. Bagaimana tahun ini? Nah, nggak ada juga sepertinya ya. Kita lihat ke bagian jawabannya ya. Untuk capex tidak ada karena masa pandemi. Oh iya. Jadi 2020 itu pandemi, 2021 pandemi. Dan perseroan belum membutuhkan untuk pembelian mesin baru. Untuk 2021 tidak ada ekspansi. Oke. Bagaimana gambaran kondisi utilisasi produksi tinta di sepanjang Januari Juni? Ini utilisasinya bagaimana pembandingan dengan Januari sampai Juni. Bolehkah digambarkan profil pelanggan CLPI untuk masing-masing lini produk? Di tahun 2020 divisi film mengalami penurunan sehingga menekan revenue. Bagaimana gambaran divisi film ini? Budget produksi tinta peningkatan 20%, namun utilisasi Oke, mereka lebih tanya utilisasi. Kita akan fokus ke utilisasi mereka ya. Januari sampai Jun 60-70%, jadi masih nganggur sekitar 30-40%. Karena secara berkala kita melakukan maintenance preventif mesin-mesin yang ada sehingga utilisasi tidak bisa di atas 70%. Oh, oke. Jadi mereka tidak memaksimalkan di atas 70% karena mungkin biar mesinnya tetap bagus ya, mungkin ya. Oke.
Ini ngomongin pandemi lewatin. Ini ngomongin ini yang film tadi. Untuk masing-masing ini produk relatif sama, yaitu perusahaan percetakan untuk kemasan makanan, kemasan yang lainnya. Misalnya kemasan makanan ringan, film oke. Gambaran kondisi permintaan film tahun ini cenderung naik dibanding 2020. Oke, filmnya naik kereta ya. Oke, lewatin aja. Oke, sekian pertanyaan dari mereka ya. Tidak ada informasi lagi ya. Kontan pun juga ini beritanya 10 bulan yang lalu, udah lama banget. Jadi kita akan kasih kesimpulan langsung ya. Apakah ini saham yang layak diinvestasikan? Layak ya? Tentu saja layak ya. Karena dividen yield mereka 8%. Lalu keuangan mereka secara tahunan ekuitasnya selalu bertumbuh. Jadi nanti kalau kelamaan lama-lama nanti nilai valuasi mereka makin rendah kan, makin rendah. Udah valuasinya menurut aku udah rendah, ditambah lagi ekuitasnya selalu naik. Ini jadi price to book-nya jadi makin rendah akhirnya karena ekuitas mereka terus bertumbuh. Jadi ini ekuitas mereka selalu bertumbuh setiap tahun. Jadi ya layak diinvestasikan lah ya. Nah masalahnya manajemennya bagaimana? Aku tidak tahu. Dulu aku sempat dengar isu-isu manajemennya kurang bagus. Tapi nggak tahu ya. Apa ini pusat? Aku memorinya suka lupa-lupa ingat gitu. Apakah ini apa yang lain? Mungkin teman-teman bisa cari di Google Search atau di berita-berita mana, atau misalnya teman-teman ada yang kenal dengan manajemen dari CLPI, bisa tulis di kolom komentar ya, apakah manajemennya baik atau tidak gitu, apakah mereka dapat dipercaya atau tidak. Karena kunci yang paling penting sebelum investasi itu kan sebenarnya kita lihat dari sisi manajemennya, apakah direksinya atau komisarisnya bermain kotor atau tidak. Itu yang menjadi hal yang paling utama. Kalau dari sisi manajemen dan direksi, aku sih belum pernah dengar ya dari mereka apakah ada hal yang buruk atau tidak. Tapi kalau teman-teman ada yang pernah dengar, boleh share di sini. Tapi kalau dari sisi keuangan, aku suka dividennya tinggi dan ini ekuitas mereka selalu naik dan utang mereka kecil sekali. Resiko utangnya kecil, jadi perusahaan ini akan sulit bangkrut ya, bahkan mustahil bangkrut. Utang mereka total hanya 256 miliar, sementara aset lancar mereka atau modal mereka ya, jangan aset lancar, modal mereka 514 miliar. Jadi dari sisi keuangan mereka super strong. Jadi meskipun harga saham mereka stay selama 5 tahun, tapi dividen yield mereka cukup tinggi setiap tahunnya. Tahun lalu bahkan mereka kasih dividen yield 7%. Tahun ini jadi tahun ini malah dividen yieldnya 8%. Jadi untuk teman, apakah lagi investasikan, sangat layak diinvestasikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka panjangnya berapa tahun sih? Mungkin bisa 5 tahun ke atas kali ya. Karena kita tidak bisa berharap mereka grow, tapi kita bisa berharap dari dividen yield yang mereka berikan selama 5 tahun ke depan. Kita tidak tahu bisnisnya akan bisa bertahan sampai 5 tahun ke depan atau tidak, ataukah omsetnya menurun atau tidak. Jadi kita tetap, untuk CLP ini kita harus tetap pantau laporan keuangannya per kuartalnya, kita harus pantau terus ya. Jadi ini boleh diinvestasikan jangka pendek dan jangka panjang. Ini pasti dapat dividen yield sebesar di atas 5% gitu. Oke, kalau misalnya ada informasi yang kurang atau informasi yang salah, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau misalnya ada yang mau request analisa saham yang lain, juga boleh tulis di kolom komentar. Kalau yang masih request tapi masih belum dibahas, harap sabar karena kita ngantri dulu. Jadi yang duluan yang dapat gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.